Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas dari tim Kalium. Dan untuk kompetisi microcontroller tahun ini, kami memutuskan untuk membuat sebuah produk yang bertema healthcare. Jadi, kenapa kelompok kami memutuskan untuk membuat sebuah produk berbasis health monitoring system? Karena jika masyarakat Indonesia menggunakan sistem tersebut setiap hari, mengukur detak jantung dan variabel-variabel seperti oksigen level di dalam darah, maka data tersebut dapat terkumpul dan digunakan oleh tenaga medis. Jika misalnya pasiennya ke dokter atau kecelakaan, maka tenaga medis dapat menggunakan data tersebut untuk menganalisis penyakit-penyakit yang dialami oleh sang pasien, dan tenaga medis tersebut dapat memberikan tindakan secara cepat dan optimal. Selain data tersebut digunakan oleh tenaga medis untuk memberikan bantuan kesehatan kepada pasien-pasiennya, data tersebut dapat digunakan oleh sebuah badan atau organisasi pemerintah untuk digunakan untuk misalnya riset atau mungkin juga untuk membuat sebuah kebijakan dan mengembangkan kebijakan dan fasilitas kesehatan di Indonesia. Lalu, menurut Dr. Raditya Prakoso, President of Indonesia Heart Association, ada dua cara untuk mencegah penyakit-penyakit seperti penyakit jantung. Pertama adalah dengan perubahan kebiasaan, jadi berhenti merokok, berhenti meminum, dan hal sebagainya. Lalu cara kedua adalah dengan deteksi dini, dengan memonitor atau mengukur variabel-variabel seperti oksigen level, detak jantung, kadar kolesterol, dan sebagainya. Jadi setelah kami masuk dalam pembahasan latar belakang, selanjutnya kami akan menjelaskan produk yang telah kami rangkaikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di latar belakang tersebut. Jadi produk yang kami rangkaikan yaitu bernama HealthSense. Saya Paksi Dewaka dan saya akan menjelaskan produk yang telah kami rangkaikan. Jadi produk ini bernama HealthSense. HealthSense memiliki fungsi dan tujuan untuk memonitor kesehatan pengguna tersebut, dan HealthSense bisa mendeteksi beberapa kesehatan, yaitu dari oksigen level menggunakan Max 3102 dan bisa menggunakan heart rate menggunakan ECG AD8232, dan yang terakhir mendeteksi temperature dari pengguna tersebut menggunakan DS18B20. Dan apa keunggulan dari produk kami? Yaitu produk kami menggunakan ESP8266. Dari situ kita bisa lihat keunggulan dari ESP tersebut memiliki konektivitas Wi-Fi yang sangat baik dan berukuran kecil dan juga berefisiensi energi. Dan ESP tersebut memungkinkan kita untuk menampilkan data kesehatan secara real time ke platform, sehingga pengguna atau tenaga medis dapat memonitor kesehatan pengguna tersebut secara langsung. Keunggulan lainnya yaitu HealthSense ini sangat portable, jadi gampang untuk pengguna menggunakan alat tersebut, dan tenaga medis jadi lebih mudah untuk mengecek kesehatan pengguna tersebut. Dan selain itu, HealthSense ini sangat affordable. Dari alat-alat tersebut yang telah kami gunakan itu tidak terlalu mahal dan membuat produk kami murah dan mudah untuk diakses dari berbagai daerah. Dan selain dari itu, kami akan membahas tentang feature development dari produk kami, yaitu data-data tersebut yang telah diambil oleh produk kami dapat dikirim ke database atau cloud, sehingga memudahkan pelacakan riwayat kesehatan pengguna, dan database tersebut dapat diakses oleh seluruh organisasi dan fasilitas kesehatan secara nasional. Halo semuanya, saya Matthew dari kelompok Kalium. Nah, saya sebagai salah satu anggota development team akan menjelaskan bagaimana cara proyek kami bekerja. Nah, salah satu sensor yang ada di proyek kami yaitu DS18B20. Nah, sensor ini adalah sensor temperatur yang dapat mengukur suhu tubuh dengan cara memegang kedua sisi dari sensor ini. Nah, selanjutnya ada sensor Max 3102. Sensor ini digunakan untuk menghitung detak jantung dan juga kadar oksigen di dalam darah. Nah, selanjutnya ada sensor AD232. Sensor ini digunakan untuk mengukur aktivitas listrik di jantung.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan web dari produk kami. Nah, ini adalah web dari produk kami. Web dari produk kami ini digunakan untuk menunjukkan data, pembacaan data dari project kami ataupun dari sensor-sensor yang ada di project kami. Di sini ada detak jantung, ada blood oxygen level atau berapa jumlah kadar oksigen di darah, lalu ada temperatur tubuh, dan di sini ada digunakan untuk menunjukkan graf dari pembacaan ECG dari sensor yang ada di project kami. Perkenalkan, saya Markus dari Development Team. Kali ini saya akan menguji produk HealthSense kami. Oke, kali ini saya akan mengetes produk kami. Yang pertama kita pegang temperaturnya, sensor temperaturnya dulu. Kemudian kita taruh jari kita di max 30102. Dan kemudian di sini saya sudah meletakkan alat ECG ke dalam tubuh saya tempelkan gitu. Oke, di sini kita lihat ke websitenya ini. Nah, sudah baik. Dari sini kita bisa melihat datanya, dan kita dapat memanfaatkan data tersebut untuk kebutuhan. Saya Helas, salah satu tim development dari tim Kalium, dan berikut adalah produk kami, HealthSense. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Setelah kita mengenal HealthSense, alat yang dapat membantu masyarakat luas dalam bidang kesehatan, tentunya masih banyak fitur yang dapat dimaksimalkan lagi. Berikut adalah future development plans untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada. Yang pertama, HealthSense akan mengadakan kerjasama dengan perusahaan medis dan rumah sakit untuk layanan berbasis API, di mana nantinya diharapkan data yang telah diambil oleh alat kami dapat diakses oleh rumah sakit dalam skala besar, sehingga pasien dapat mendapatkan tindak lanjut yang optimal dari data-data yang telah diambil oleh tenaga medis. Yang kedua, karena berbasis AI, tentunya kami akan meningkatkan mutu integrasi dari web dan dengan database, sehingga pengiriman data dapat lebih efektif dan efisien. Dan tentunya kami akan melatih AI untuk dapat menjadi fitur tambahan, fitur pembantu yang digunakan untuk deteksi dini penyakit-penyakit kronis berdasarkan data dari pasien. Dan itulah keseluruhan dari produk kami HealthSense. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda yang menonton, dan sampai jumpa.